Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Muhammad Zainil Akas MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perencanaan pengajaran beserta teman-teman kelas PBAC yang saya banggakan. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari Mbak Nailus Syafa'ah dengan NIM 2220131 dan saya Dini Sawika Putri dengan NIM 2220141 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul penyusunan alat penilaian yang akan saya jelaskan sebagai berikut. Penilaian merupakan kegiatan yang sangat penting dalam proses pembelajaran tersebut. Penilaian juga merupakan ujung tombak dari suatu kegiatan pencapaian taraf berhasil atau tidaknya suatu proses pembelajaran tersebut. Penilaian di masa dahulu dan di masa sekarang sangatlah berbeda. Di masa dahulu, penilaian menekankan tagihan penugasan atau pengetahuan peserta didik. Pengertian penilaian kelas. Penilaian kelas merupakan salah satu bentuk kegiatan guru yang terkait dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi atau hasil belajar peserta didik tersebut yang mengikuti proses pembelajaran tertentu. Untuk itu diperlukan data sebagai informasi yang diandalkan sebagai dasar pengambilan data tersebut atau keputusan tersebut. Dalam hal ini, keputusan berhubungan dengan sudah atau belum berhasilnya peserta didik dalam mencapai suatu kompetensi. Jadi penilaian kelas merupakan salah satu pilar dalam pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut KTSP yang berbasis kompetensi. Selanjutnya, manfaat penilaian kelas ada beberapa poin. Yang pertama, untuk memberikan umpan balik bagi peserta didik agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Yang kedua, untuk memantau kemajuan dan mendiagnosis kesulitan belajar yang dialami peserta didik. Yang ketiga, untuk umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode pendekatan kegiatan dan sumber belajar yang digunakan. Yang keempat, untuk masukan bagi guru guna merancang kegiatan pembelajaran selanjutnya. Yang kelima, untuk memberikan informasi kepada orang tua atau komite sekolah tentang efektivitas pendidikan tersebut. Yang keenam, untuk memberi umpan balik bagi pengambil kebijakan atau Dignas daerah dalam mempertimbangkan konsep penilaian kelas yang baik untuk digunakan. Selanjutnya, fungsi penilaian kelas tersebut. Fungsi penilaian kelas tersebut salah satunya adalah memberikan informasi sejauh mana seorang peserta didik telah menguasai suatu kompetensi tersebut. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik dalam rangka membantu peserta didik memahami dirinya sendiri. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar pada peserta didik, kemungkinan dalam prestasi yang bisa dikembangkan peserta didik. Yang keempat, menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran yang sedang berlangsung guna memperbaiki proses pembelajaran berikutnya. Yang kelima, sebagai kontrol bagi seorang guru
dan sekolah untuk kemajuan perkembangan peserta didik. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Nailul Syafa'ah. Baiklah, perkenalkan nama saya Nailul Syafa'ah dengan nomor induk mahasiswa 2220131. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Dini Safika Putri, yaitu tentang fungsi penilaian kelas. Fungsi penilaian kelas yang pertama memberikan informasi kepada peserta didik sejauh mana menguasai kompetensi. Yang kedua, mengevaluasi hasil belajar peserta didik. Yang ketiga, menemukan kesulitan belajar peserta didik dan sebagai alat diagnosis guru untuk menentukan remedial atau pengayaan. Selanjutnya, menemukan kelemahan dan kekurangan proses pembelajaran guna memperbaiki pembelajaran selanjutnya. Dan yang terakhir, sebagai kontrol bagi guru dan sekolah tentang kemajuan peserta didik. Selanjutnya ada rambu-rambu penilaian. Yang pertama, validitas. Yang kedua, rehabilitas. Yang ketiga, fokus pada kompetensi. Yang keempat, komprehensif. Yang kelima, objektivitas. Dan yang terakhir adalah mendidik. Selanjutnya ada ranah penilaian berdasarkan kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi tidak semata-mata meningkatkan pengetahuan peserta didik, tetapi untuk merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai karakteristik masing-masing mata pelajaran yang ada. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.